Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifki Muhammad Ramadan dengan NIM C1C024009 akan mempresentasikan pajak penghasilan badan atau PPh badan dari mata kuliah perpajakan 2 dengan dosen pengampu Bapak Wirmeka Putra dan Ibu Restuh Hanin Aisyah. Baiklah, yang pertama adalah pengertian PPh badan. Pajak penghasilan badan atau PPh badan adalah pajak yang dikenakan atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan usaha dalam satu tahun pajak, baik dari kegiatan operasional maupun non-operasional. Pajak ini merupakan bentuk kontribusi wajib badan usaha kepada negara sesuai dengan kemampuan ekonominya. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, penghasilan badan mencakup setiap penambahan kemampuan ekonomis dari dalam maupun luar negeri yang dapat dimanfaatkan untuk menambah kekayaan, konsumsi, atau investasi. PPh Badan juga berlaku bagi bentuk usaha tetap atau BUT milik subjek pajak luar negeri yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. Selanjutnya adalah subjek PPh Badan. Subjek PPh Badan adalah setiap badan usaha yang memiliki kewajiban membayar pajak kepada negara, baik bulanan maupun tahunan. Berdasarkan ketentuan perpajakan, subjek pajak badan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, dibiayai oleh APBN atau APBD, seluruh penerimaannya masuk ke anggaran pemerintah pusat atau daerah, pembukuannya diawasi oleh aparat pengawasan fungsional negara. Selain itu, warisan yang belum terbagi juga termasuk subjek pajak dalam negeri sebagai satu kesatuan pengganti pihak yang berhak. Yang kedua adalah subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri adalah badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, namun menjalankan usaha melalui bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Selain itu, badan yang memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa melalui BUT juga termasuk sebagai subjek pajak luar negeri. Selanjutnya adalah objek PPh Badan. Objek PPh Badan adalah setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan usaha, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UHPP, yang termasuk objek PPh Badan antara lain gaji, upah, tunjangan, bonus atau gratifikasi, hadiah dan penghargaan, laba usaha dan keuntungan dari penjualan harta, dividen, bunga, royalti dan sewa, keuntungan bersih kurs, keuntungan selisih kurs atau pembebasan utang, premi asuransi dan tambahan kekayaan yang belum dikenai pajak, penghasilan dari usaha berbasis syariah serta surplus Bank Indonesia. Selanjutnya adalah norma PPh Badan. Norma perhitungan penghasilan netto atau NPPN adalah metode yang digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan bersih wajib pajak dalam satu tahun pajak sebagai dasar perhitungan penghasilan kena pajak. Perhitungan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 14 dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 17 Tahun 2015 yang mengatur jenis usaha, wilayah, serta presentasi norma yang digunakan. NPPN menjadi pedoman bagi wajib pajak yang belum memiliki pembukuan lengkap untuk menghitung penghasilan bersih berdasarkan persentase tertentu sesuai jenis dan lokasi usaha. Meskipun demikian, wajib pajak badan tetap diwajibkan membuat pembukuan, dan apabila pembukuan tidak lengkap, perhitungan pajak dapat menggunakan norma agar kewajiban perpajakan tetap terpenuhi dengan benar. Selanjutnya adalah pembukuan PPh Badan. Pembukuan bagi wajib pajak badan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan dan menyajikan informasi keuangan, seperti harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pada akhir tahun pajak. Pembukuan harus dilakukan dengan etiket baik, mencerminkan kondisi usaha yang sebenarnya, dan diselenggarakan di Indonesia menggunakan huruf Latin, angka Arab, mata uang rupiah, serta bahasa Indonesia, atau bahasa asing yang disetujui Menteri Keuangan. Wajib pajak badan dapat menggunakan stelsel akrual atau stelsel kas dengan syarat setiap perubahan metode harus disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak. Seluruh catatan dan dokumen pendukung termasuk data elektronik wajib disimpan selama 110 tahun di tempat kedudukan wajib pajak untuk menjamin keteraturan, transparansi, dan kemudahan pemeriksaan pajak. Yang terakhir adalah tarif PPh Badan. Tarif umum PPh Badan
telah mengalami beberapa perubahan. Awalnya sebesar 28%, kemudian diturunkan menjadi 25% mulai tahun 2010 sesuai Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, dan kemudian diturunkan menjadi 22% untuk tahun pajak tahun 2020 sampai 2021 melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Berdasarkan UU HPP Nomor 7 tahun 2021, tarif tetap 22% sejak tahun pajak 2022 hingga saat ini. A. Tarif khusus perusahaan terbuka atau PBK. Perusahaan perseroan terbuka atau PBK dapat menikmati tarif lebih rendah yaitu 19% jika memenuhi syarat sebagai berikut. Minimal 40% saham diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Dimiliki oleh minimal 300 pihak dan masing-masing memiliki kurang lebih 5% saham. Persyaratan dipenuhi selama 183 hari dalam 1 tahun pajak. Ketentuan ini mendorong transparansi dan keterbukaan di pasar modal Indonesia. B. Fasilitas PPh Badan 0,5% dari peredaran bruto. Selain tarif umum, terdapat tarif khusus 0,5% dari omzet atau peredaran bruto bagi usaha kecil dan menengah atau UKM. Sesuai PP nomor 23 tahun 2008 dan PP nomor 55 tahun 2022, fasilitas ini membantu UMKM dengan perhitungan sederhana berdasarkan omzet, bukan laba bersih, dan berlaku untuk PT selama 3 tahun, CV selama 4 tahun, dan WPOP selama 7 tahun. Baiklah, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.